saya hormati Pak Hansen selaku dosen mata kuliah tentang construction layout ini, dan teman-teman semua yang saya banggakan dimanapun berada, semoga semuanya tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 tentunya sudah melihat juga beberapa penjelasan dari kelompok-kelompok sebelumnya, dan proyek yang kami pilih ini adalah proyek pembangunan lobby hall dan carport convention hall Gedung L Universitas Bung Hatta. Dan kelompok kami ini ada 4 orang ya, ada Austin, ada Intan, dan Siti Helen. Oke, inilah project profile-nya yang akan dijelaskan oleh Austin. Silakan Austin untuk menjelaskan tentang project profile yang kita pilih ini. Oke, Kak. Oke, jadi ini untuk nama proyek kami, yaitu proyek pembangunan lobby hall and carport convention hall Gedung L di Universitas Bung Hatta, itu di Padang ya lokasinya. Dan untuk deskripsi pekerjaan, proyek ini menggunakan struktur beton bertulang dan baja. Dan saat ini kondisi pekerjaan telah mencapai kolom pedestal, dan aktivitas pengadaan material dan erection baja juga sudah mulai dikerjakan. Untuk informasi, tapak bangunannya ini seluas 345 meter persegi. Lalu luas bangunan ditambah luas carport ditambah luas taman itu sebesar 868,23 meter persegi, dan untuk luas lahannya sendiri itu 1.320,23 meter persegi. Dan untuk total pekerjanya dengan rincian seperti berikut: tukang besi ada 2 orang, tukang batunya 2 orang, tukang bajanya 3 orang, dan pekerjanya ada 7 orang. Jadi kalau ditotalin ada 14 yang bekerja, yang mengurus itu proyek. Boleh dilanjut, Kak? Jadi inilah teman-teman semua bisa sama-sama melihat di share screen ya, bahwa proyek yang kami pilih ini adalah proyek pembangunan lobby hall dan carport convention hall Gedung L Universitas Bung Hatta dengan luas tapak bangunannya seperti ini, dan total pekerjanya kurang lebih 14 orang. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ke set outline plan-nya. Kita lanjut ke ke set layout plan-nya. Inilah set master plan yang diambil dari proyek tersebut, dan proyek ini merupakan proyek pembangunan lobby hall tadi ya, yang di Universitas lobby Universitas Bung Hatta. Tentu yang akan lebih diperjelas oleh Kak Intan. Silakan Kak Intan, bagaimana penjelasan mengenai set master plan-nya? Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana untuk site master plan-nya. Kalau kita lihat dari gambar yang sekarang, itu di situ ada jalan akses masuk. Jalan akses masuk itu kurang lebih lebarnya itu 6 meter, dan proyek kita itu berada di depannya itu di lahan yang cukup luas karena parkiran mobil, dan di belakangnya itu ada bangunan existing-nya. Next. Berikut untuk denah layout-nya. Di situ kita ada gedung yang lobbynya, di sampingnya itu ada tamannya, di depan itu ada carportnya, dan di belakang itu ada bangunan existing-nya. Next. Nah, berikut perencanaan set layout tahap awal. Untuk awal ini yang ada di lapangan sekarang, itu mereka sudah membuat bedeng. Di area sebelah kiri itu ada bedeng, ada kantor, sama ada gudang sementara. Nah, terus di belakangnya itu ada tempat untuk fabrikasi pembesian. Yang di samping bedeng itu sudah ada tempat untuk material baja. Dan di sini dilengkapi dengan 3 pintu masuk, yaitu 1 pintu masuk di samping, 1 pintu masuk besar di depan, dan 1 pintu masuk kecil untuk area di samping bedeng.
Next. Untuk tipe layout-nya, proyek pembangunan lobby hall dan carport convention hall gedung L ini menggunakan dynamic layout planning karena pertimbangannya itu proyek ini berada di lahan yang sempit. Jadi sehingga set layout itu akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan berjalannya, seiring dengan berjalan dan semakin banyak nanti jenis-jenis material yang akan masuk, maka akan disetting lagi. Oke, sekian penjelasan untuk set layout dari saya. Kita lanjut ke bagian bagaimana tanggapan ya tentang perencanaan dari set layout itu. Tentu hal yang pertama dalam menentukan set layout itu adalah merencanakan persiapan mobilisasi material dan alat berat berdasarkan set layoutnya ya. Yang teman-teman lihat tadi bahwa inilah set layoutnya dan kendala utama yang dialami dalam proyek ini yaitu adalah jalannya yang sempit ya, akses jalannya yang sempit. Nanti kita akan tampilkan juga seperti apa jalannya dan seperti apa kondisi di jalannya itu karena ini merupakan area kampus yang tentunya ramai ya, ramai halayak umumnya. Yang pertama persiapan mobilisasi material, yang keduanya adalah menentukan posisi bedding, posisi material dan posisi kantor sementara. Karena ini tempatnya sempit, lahannya sempit, tentu kita harus mempersiapkan seperti apa set layout yang terbaik gitu. Karena dengan kita menentukan set layout yang terbaik itu tentu akan menambah efisiensi dari pekerjaan tersebut ya, proyek tersebut. Setelah menentukan posisi bedding, lanjut ke mengatur jam kerja proyek konstruksi karena berada di area kampus. Tentunya maksud di sini ya kita semuanya disiplin gitu. Di proyek ini tuh selesainya jam 5 sore itu sudah selesai, tidak ada yang namanya ngaret ataupun nyuri-nyuri waktu atau nyolong-nyolong waktu. Yang keempatnya itu mempersiapkan letak posisi kren terhadap pemasangan struktur baja. Karena proyek ini sudah berada di tahapan pemasangan struktur baja ya. Tentu di lahan yang sempit ini bagaimana sih caranya kita menempatkan kren yang tepat itu. Jangan sampai nantinya itu mengganggu pekerjaan lain. Jadi kita harus mempersiapkan itu juga di set layoutnya. Yang terakhirnya itu menerapkan ketiga pada pelaksanaan konstruksi di lapangan itu jelas tentu ya. Jadi ini 5 poin penting yang menjadi dasar mengapa harus memilih set layout seperti itu. Dari persiapan mobilisasinya, bedding, jam kerjanya, letak posisi kren, dan tentunya juga keamanannya ya, karena ini di area kampus. Lanjut, parameter yang kami gunakan atau pertimbangan yang kami gunakan mengapa memilih set layout itu. Yang pertama, proyek berada di lahan yang sempit dan di area kampus. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting sekali ya. Karena kita ingin membuat suatu gedung itu tentu kita harus mengamati atau menganalisis resiko yang akan terjadi. Lahan sempit ini tentu nantinya itu akan timbul berbagai resiko entah dari efisiensi waktu pengerjaannya, karena jangan sampai ini material yang lain itu mengganggu pekerjaan lain atau aktivitas lain, karena kan lahannya sempit kan, nanti bajanya mau taruh di mana, terus krennya mau taruh di mana, jangan sampai ada pekerjaan yang tertunda gitu gara-gara salah menempatkan material. Itu yang pertimbangan yang paling penting. Yang kedua adalah akses jalan nih. Tentu ya material itu sangat penting sekali karena pada proyek ini pendatangan material itu datangnya itu di hari libur untuk material yang berat ya. Karena area kampus, jadi material beratnya itu material yang besar, alat berat yang besarnya itu didatangkan ketika hari libur kampus. Sedangkan material yang kecil bisa untuk di hari-hari weekday, hari-hari biasa. Untuk berikutnya, struktur baja dengan tinggi tiang 12 meter membuat area menjadi sempit, yaitu tentang penempatan material ya. Karena perlu teman-teman ketahui di proyek ini itu tidak ada yang namanya gudang ya. Gudang sementara itu tidak ada karena tempatnya terbatas. Jadi hanya gudang yang tetap maksudnya. Jadi hanya menggunakan gudang sementara gitu untuk proyek ini. Jadi tidak ada gudang tetapnya gitu untuk material yang nanti akan disimpan. Yang berikutnya posisi alat berat kren yang harus diperhatikan pada lahan yang sempit. Ya seperti yang sudah dijelaskan di poin kedua ya sebenarnya. Ini hanya penekanan untuk parameter yang digunakan. Lanjut ke best practice-nya. Kak Helen silakan untuk menjelaskan best practice-nya Kak Helen.
Ya, dari proyek pembangunan ini, best practice-nya itu posisi material baja yang telah direncanakan menunjang efektivitas mobilisasi dan demobilisasi trailer, pengangkut, dan kren untuk menurunkan baja. Selanjutnya, pintu masuk kren melalui pintu depan, sehingga mendukung mobilisasi kren untuk maju dan mundur dalam hal setting pengangkatan material H-beam sepanjang 12 meter. Dan trailer pengangkut diposisikan masuk melalui pintu samping, yang mana menyediakan lahan yang luas bagi trailer untuk setting mundur ke area proyek. Oke, next. Oh, ini layoutnya. Ya, next. Pintu samping, pintu masuk depan, dan pintu masuk sampingnya. Next. Dan ini praktis atau kendala proyek, di mana mobilisasi dan demobilisasi kendaraan pengangkut alat berat maupun material sedikit terhambat dikarenakan yang pertama, area proyek berada di dalam kawasan universitas, kawasan yang sempit, yang mana jalanan dan kondisi lingkungan sekitar proyek ramai dan padat. Yang kedua, jalan akses menuju proyek memiliki lebar kurang lebih 6 meter, namun di sepanjang akses jalan terdapat kantor, masjid, ada juga minimarket, ada kafe juga, dan terkadang karyawan atau konsumen menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir sehingga mempersempit akses jalan. Dan yang terakhir, di sepanjang akses jalan terdapat pohon besar yang rimbun dan juga kabel listrik yang rendah dan kurang rapi sehingga menghambat mobilisasi dan demobilisasi truk pengangkut alat berat dan ready mix. Nah, ini teman-teman untuk gambaran dari akses jalannya yang lumayan sempit, dan teman-teman lihat itu banyak sekali setelah yang di interview itu yang kendalanya itu ya tadi akses jalan itu sangat sulit sekali ya, karena ketika jam istirahat ataupun jam makan siang tentu motornya itu banyak parkir di samping nih, entah motor entah mobil ya. Jadi ya sangat terkendala sekali karena jalannya sempit, terus banyak kantin-kantin seperti ini, pohon rimbun yang besar untuk masuk. Jadi emang benar-benar harus kita perhitungkan kapan pendatangan untuk materialnya ya, terutama ya kita datangkan di hari weekend atau hari libur. Untuk yang sebelumnya juga ini ada pintu sampingnya, teman-teman lihat kan tadi kan, mungkin teman-teman bisa melihat tuh di sampingnya itu ada kampusnya sendiri, area kampusnya sendiri, dan tentu lahannya sangat kecil sekali ya. Teman-teman bisa lihat tuh, cuman sempit sekali. Lihat tukangnya itu, pintu masuk sampingnya, pintu masuk depannya, dan lihat materialnya juga seperti itu, penempatan materialnya ya. Karena tidak ada gudang sementaranya ya, jadi fakta di lapangannya seperti itu. Dan yang kita lihat juga ya, tidak ada satupun teman-teman melihat bagaimana penempatan dari rambu tentang bahwa di sini itu ada kendala proyek, ada proyek lalu lintas, tidak ada penerapan K3-nya juga masih kurang di proyek ini. Makanya perlu ditekankan, inilah site layout-nya, itu bedengnya, itu material bajanya. Lahannya sempit, jadi harus benar-benar diperhitungkan untuk site layout-nya. Tadi ini bad practice-nya, dan ini kita masuk kesimpulan bahwa yang pertama, manajemen dan perencanaan layout proyek yang baik akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas proyek. Teman-teman juga tahu ya bahwa dengan site layout ini kita bisa mengetahui gitu bagaimana time-nya, cost-nya, logistiknya, tingkat safety-nya, tingkat security-nya, itu sangat berdampak sekali. Untuk yang berikutnya, salah satu kendala atau tantangan yang dihadapi dalam proyek ini berkaitan dengan akses jalan yang berada pada area universitas yang ramai dan padat, sehingga diperlukan manajemen lalu lintas yang baik pula, seperti pemberian rambu untuk mendukung aktivitas truk pengangkut sumber daya dan ready mix. Nah, tadi teman-teman lihat kan, itu tidak ada sama sekali rambu lalu lintasnya. Untuk berikutnya, semakin sempit atau terbatasnya site, maka akan semakin banyak pula pertimbangan-pertimbangan terkait dengan mobilisasi alat berat yang digunakan. Karena dengan pertimbangan itu kita bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi untuk proyek ini ke depannya. Ini beberapa dokumentasinya dari atasnya ini Pak. Kami tidak menggunakan drone ini Pak. Ini drone apa ya? Drone buatan dari gedung sebelah. Ini lokasinya. Ya, jadi permasalahannya lahannya sempit, dan yang kedua yaitu akses jalannya yang lumayan sempit juga. Jadi benar-benar harus diperhitungkan.
Oke, terima kasih atas kesempatannya dan selamat sore.